Shalom, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Juga kita sangat bersuka cita ya dengan kedatangan tamu kita yang spesial khusus jauh dari Banjarmasin, yaitu Ketua Majelis ya dari GKKA Banjarmasin, Bapak Joni. Mohon berdiri sebentar Pak. Bersama Ibu dan anak-anak juga mohon berdiri sebentar. Ini keluarga kita dari Banjarmasin dan Pak Joni melayani di GKK Banjarmasin sebagai ketua majelis ya. Jadi sungguh sebuah sukacita kita boleh bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan di GKK Pondok Canda pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga sebuah sukacita bagi kita kalau kita boleh juga bisa beribadah ya, datang kepada Tuhan. Karena itu sebuah anugerah Tuhan yang tidak pernah bisa dinilai, bahkan bisa diberikan oleh manusia, tetapi anugerah Tuhan kalau kita boleh beribadah sungguh menjadi hal yang sangat berarti bagi kita. Nah, pada minggu ini kita melanjutkan seri pembahasan tokoh Alkitab, yaitu hari ini kita bahas tentang tokoh Yakub. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, BMKA artinya belajar memahami kasih Allah dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, yang dimana kita telah mengerti bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini adalah mereka orang-orang yang bukan sempurna, bukan orang yang tanpa celah, tetapi mereka adalah pribadi yang dimana mereka pun jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat, kita belajar di balik kekurangan kelemahan mereka ada kasih Allah yang besar. Ada kasih Tuhan yang boleh mampu mengambil mereka kembali, mengubah mereka kembali menjadi alat Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Luar biasa Tuhan kita, di mana Dia, Allah itu boleh mengambil setiap orang yang Dia lihat, Dia pilih untuk menjadi bagian di dalam rencananya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, minggu ini memang tidak ada teks khusus yang kita akan baca. Tetapi karena ini adalah membahas tokoh Alkitab, kita melihat beberapa ayat nantinya Bapak Ibu. Bagaimana tokoh ini, yaitu Yakub, yang dimana ada kasih Allah boleh nyata di dalam kehidupannya. Dan kita melihat bahwa Yakub ini adalah salah satu, kok nggak bisa main ya, bisa bantu untuk lanjutkan slide, karena pointer nggak bisa. Yakub adalah salah satu tokoh, ya, salah satu tokoh yang penuh kontroversial di dalam Alkitab Bapak Ibu. Dia adalah salah seorang yang dikatakan tipu daya telah dia lakukan di dalam hidupnya. Dan tetap diakui bahwa dia juga adalah tokoh yang berhasil di hadapan Allah. Ini sebuah kenyataan yang ada di dalam Alkitab, ditulis dengan terang, dengan nyata bahwa Yakub adalah orang yang hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan hal yang bercela. Dan dia adalah seorang anak dari Ishak. Ishak adalah disebut seorang anak atau perjanjian dari Allah. Sedangkan kakek dari Yakub ini adalah Abraham, yang disebut adalah bapa orang percaya. Nah, Yakub ini disebut apa ini? Dan terkesan sekali sesuatu kehidupan yang wow, sangat menyedihkan kalau kita melihat bahwa Yakub ternyata dia punya moral, dia punya karakter yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat di sini bahwa Yakub adalah seorang anak yang sangat dicinta oleh ibunya, yaitu Ribka. Sedangkan Ishak lebih sayang kepada Esau. Kalau kita lihat secara umum, keluarga seperti ini adalah keluarga yang kurang baik Bapak Ibu. Terjadi sebuah hal yang dilakukan, diterapkan dalam keluarga sebagai orang tua, memilah-milah masalah kasih dan perhatian mereka. Memilah-milah
keberpihakan mereka terhadap anak mereka. Ishak lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada anaknya Yakub. Dan ini memang kita tidak meneliti atau membahas secara detail masalah itu. Tapi paling tidak kita melihat bahwa ini juga salah satu contoh keluarga yang kurang baik juga di dalam mendidik anak. Di dalam mengasihi anak di dalam keluarga. Karena kalau kasih seorang ayah dan ibu dengan tidak adil menerapkannya di dalam keluarga, itu menjadi potensi masalah di dalam keluarga. Harus sama menerapkan kasih kita terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa seorang ibu, yaitu Ribka, melakukan sebuah tindakan terhadap anaknya Yakub ini dengan mendorong, dengan mendesak untuk menipu, untuk melakukan curang. Dan itu pun berhasil ketika Yakub mencoba mengambil hak kesulungan kakaknya, yaitu Esau. Kalau kita lihat dan baca di dalam Kejadian pasal 25 dan 27 di situ dikatakan bahwa Yakub ini sudah memang jauh-jauh dia punya niat untuk mengambil hak kesulungannya. Ini kita bahas ini dulu karena nanti kita juga lihat bagaimana sebenarnya rencana Tuhan di balik peristiwa ini. Tetapi paling tidak kita juga harus akui bahwa tindakan dari Yakub ini bersama ibunya salah. Kita harus akui hal itu, walaupun ada campur tangan Allah, ada satu rencana Tuhan di balik itu, tetapi juga Alkitab akui bahwa itu salah sebenarnya. Yakub mencoba mengambil sebuah tindakan dengan caranya sendiri, dengan tidak sabar atas rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan sesungguhnya di dalam hidupnya. Tetapi dia mau coba ambil satu caranya untuk supaya lebih cepat memegang dan memiliki hak kesulungan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin itu juga pun mengingatkan kita. Terkadang kita pun jatuh di situ. Kita mencoba mengambil satu cara lain untuk meraih sesuatu. Padahal belum waktunya Tuhan, bahkan Tuhan juga tidak menyetujui itu. Tetapi kita terkadang mau dengan ketidaksabaran kita. Ketika nafsu kita yang kuat tidak bisa menahan diri melakukan tindakan yang salah. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kalau Yakub sabar sedikit, pasti boleh berjalan dengan baik semua apa yang rencana Tuhan. Tetapi saya juga mengakui dan menyadari bahwa di balik peristiwa itu Tuhan juga tahu di situ. Tetapi mari kita melihat nanti bagaimana kasih Allah itu sungguh boleh menyatakannya kepada Yakub yang melakukan tipu itu, yang melakukan curang itu. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, sesuatu hal yang sebenarnya memang sesungguhnya tidak harus terjadi. Tetapi kita juga harus terima firman Tuhan mencatat bahwa yang peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, sebuah pertanyaan bagi kita. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan memilih Yakub? Mengapa Tuhan mencoba mengambil alih, mengambil Yakub menjadi bagian dalam rencananya? Karena di dalam pikiran kita, pribadi yang seperti itu adalah tidak layak, bahkan tidak cocok untuk menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Mungkin kita bertanya bahwa ini berkontradiksi dengan keberadaan Tuhan yang benar, yang tidak suka dengan tipu curang itu. Tetapi kenapa Tuhan memilih dia, Yakub ini? Dan ini sebuah misteri ya Bapak Ibu, sebuah hal yang di dalam pikiran Allah ada satu rencana yang indah, hebat ya. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, dikatakan di situ bahwa Yakub bukan anak sulung. Bahkan juga dia memiliki karakter yang sangat buruk sesungguhnya. Tetapi kita melihat bahwa pilihan Allah itu atas hidup Yakub merupakan sebuah yang misteri bagi kita manusia. Nah, itu tadi pertanyaan yang ada bahwa kok Tuhan pilih ya. Kok Tuhan mengambil dia ya di dalam keberadaannya seperti itu. Dan itu pikiran Tuhan Bapak Ibu. Itu di dalam lingkup rencana Tuhan. Kita tidak bisa menembus pikiran Tuhan itu atas hidup manusia.
Saya melihat di situ bahwa bagaimanapun kita berjuang, apa alasan saya mencoba melihat dan coba merangkai kata-kata saya, tidak bisa saya jelaskan dengan detail. Kok bisa Tuhan ya ambil Yakub, memberikan anugerahnya atas hidupnya yang melakukan dosa. Dan saya melihat di situ bahwa itu adalah sebuah kemisterian di dalam diri kita manusia. Itulah keunggulan dan kehebatan, kelebihan Allah atas hidup kita manusia yang terbatas. Hebat Allah itu. Mari kita melihat bahwa Tuhan memberi malah nama baru kepada Yakub, menjadi Israel. Menjadi ayah dari 12 anak nenek moyang 12 suku Israel. Luar biasa itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam keturunan Yakub ini, dengan istrinya Lea menghasilkan seorang Yehuda yang melanjutkan nantinya ada lahir juru selamat di dalam keturunannya itu. Hebat Bapak Ibu. Dan saya melihat juga di sini sebuah kesimpulan yang saya dapatkan bahwa sesungguhnya Yakub adalah sebuah gambaran dari manusia yang jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Bahwa tokoh Alkitab pun, orang-orang yang dipakai Tuhan pun di dalam Alkitab, latar belakang mereka, keberadaan mereka adalah jahat, penuh dengan dosa. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, mereka diubahkan menjadi seorang pribadi yang sungguh siap dipakai Tuhan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, poin ini kita juga harus sadari bahwa sama dengan kita. Kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Kita orang yang cacat, celah di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita bisa ada, bisa hidup oleh karena anugerahnya. Luar biasa Tuhan kita. Dan pada saat ini kita dengan cepat belajar Bapak Ibu, bahwa peristiwa yang dialami oleh Yakub ini, di poin pertama kita belajar setiap pilihan dan tindakan yang diambil akan ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh Yakub ada konsekuensi. Ada satu hal yang akan terjadi dari pilihan dan tindakan itu. Dan itu harus siap diterima karena itu pilihan dan tindakan dia. Dan begitu juga kita sebenarnya kita juga siap ini. Bahwa setiap pilihan-pilihan kita di dalam hidup ini, setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya Bapak Ibu. Dan itu kita harus terima. Dan itu juga pun menjadi kebenaran yang harus kita pikirkan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Yakub ini, setelah dia menipu kakaknya Esau, dia dipaksa melarikan diri Bapak Ibu, keluar dari rumah ayahnya. Dia pergi ke rumah pamannya Laban. Dan di sana dia seorang pengasingan yang dengan berjuang bekerja keras di rumah pamannya Laban. Kalau kita membaca Alkitab itu, selama 20 tahun dia bekerja di bawah kelicikan pamannya juga. Saya melihat juga dia tua ya, yang apa yang dia lakukan ya. Dia licik kepada kakaknya Esau, di dalam perjalanan konsekuensi yang dia lakukan itu pun dia alami Bapak Ibu. Dia juga ditipu oleh pamannya sendiri, sebenarnya juga bukan, ditipu sebenarnya. Saya juga pikir apakah ditipu atau apa. Karena di dalam budaya Israel ketika mau menikah ya harus diduluankan kakak yang pertama. Masalahnya Yakub lebih cinta kepada Rahel. Nah, dia salah strategi sebenarnya. Lebih baik jujur sajalah ke Rahel dan dengan kesepakatan mau berapa tahun saya mau bekerja. Tetapi itu melangkahi Lea. Dan itu Laban bilang bahwa itu salah, menyalahi aturan yang ada. Nah, ketika dia bekerja Bapak Ibu karena cintanya kepada Rahel, apa yang terjadi? Malah yang muncul adalah Lea. Dia kaget, loh kok beda ini? Akhirnya dia terima dan pun juga punya anak. Nah, ternyata cintanya itu tidak bisa digoyahkan terhadap Rahel. Dia rela bekerja lagi selama 7 tahun Bapak Ibu. Ini perjuangan Yakub ini orang yang gigih juga ya. Orang yang tidak
menyerah dengan masalah perjuangan hidupnya, apalagi masalah cintanya ya. Saya teringat waktu saya masih muda, saya nggak tua sekarang masih muda ya, tapi masa-masa sebelum menikah ya saya ketawa pun juga ya berjuang juga ya. Mendapatkan cinta seseorang itu juga harus ada perjuangan ya. Betul ya bapak-bapak ya. Gak gampang bapak-bapak, lagi seorang cewek yang sungguh-sungguh kita lihat cocok dan pas untuk kita, ya kita pasti harus berjuang. Laki-laki harus berjuang ya, betul ya. Kok cuma satu orang ngejawab? Wah gampang ya waktu dapatkan ya pasangannya ya. Wah kalau saya gampang-gampang susah sih. Karena dijodohkan Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya bilang gampang-gampang susah ya. Nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan lah. Si Yakub ini sungguh-sungguh dia berjuang. Tapi kita melihat itu sebuah konsekuensi yang harus dia alami. Karena apa yang dia sudah lakukan itu, dia juga terima di tempat yang lain. Ini sebuah hal yang perlu kita pikirkan, yang betul juga. Yaitu konsekuensi dari tindakannya. Yang kedua Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Yakub mengalami tekanan, ketakutan karena Esau, kakaknya, telah menaruh dendam terhadap dirinya. Yakub takut bertemu dengan Esau. Dan ini penting, kita coba di dalam Kejadian pasal 27 ayat 41. Mari kita buka ini supaya kita juga baca Alkitab. Dari tadi belum baca Alkitab Bapak Ibu. Nanti Alkitab kita ketiduran ya. Kejadian pasal 27 ayat 41. Saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu ayat ini. Dikatakan firman Tuhan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada diri sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ada sebuah ancaman yang serius dari Esau terhadap adiknya Yakub. Kalau kita lihat di dalam pasal 32 juga Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa benar-benar Yakub ini takut bertemu dengan Esau. Karena benar-benar Esau sakit hati, benar-benar dendam kepada Yakub ini. Dan di situ Yakub mengalami sebuah tekanan Bapak Ibu. Mengalami ketakutan yang begitu serius. Dia tidak menjalani hidupnya dengan damai, tetapi di bawah tekanan, di bawah ketakutan itu. Itu juga akibat dari konsekuensi apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat bahwa mengalami proses dari Tuhan. Nah, ini yang penting sekali. Ya, Yakub mengalami proses dari Tuhan, membuat Yakub berubah dan menyadari akan kasih karunia Tuhan atas dirinya. Mari kita buka di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya bacakan ayat ini buat kita semua. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Begini firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Nil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong.
Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Tadi kalau kita baca baik-baik, di situ ada satu kalimat Bapak Ibu, bahwa sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Kita melihat di situ bahwa Yakub sebenarnya musuhnya sebenarnya bukan kepada Esau sesungguhnya. Tetapi Yakub berurusan kepada Allah. Kalau kita baca dengan kalimat yang tepat ini, dikatakan bahwa engkau melawan Allah, bukan duluan engkau melawan manusia, baru Allah. Tidak, tetapi dikatakan engkau melawan Allah, baru urusannya dengan manusia. Wah, ini sangat dalam sekali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di dalam perjalanan yang dialami oleh Yakub, di dalam konsekuensi yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam pikirannya musuhnya adalah Esau kakaknya, padahal tidak. Dan di dalam teks ini, di tengah-tengah ketakutan terhadap kakaknya, Allah hadir di dalam hidupnya. Bahwa Yakub, weh, kamu tidak sedang berurusan dengan kakakmu. Ketakutanmu, kegelisahanmu bukan sebenarnya kepada kakakmu, tetapi kepadaku, Yakub. Sesungguhnya kepadaku kamu takut. Allah berkarya di dalam peristiwa yang ada. Allah hadir kepada Yakub. Hei, apa yang kamu lakukan? Urusan bukan lagi kepada kakakmu, tetapi aku di atasmu itu. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Di dalam peristiwa ini, dengan waktu yang tepat, Tuhan langsung menyadarkan Yakub. Yakub kembali dengan pikiran yang benar. Apa yang kamu lakukan, urusanmu sebenarnya bukan kepada kakakmu, tetapi kepada aku. Allah yang berkarya di dalam hidupmu. Allah yang menciptakan engkau. Hebat Allah kita. Sebuah hal yang luar biasa, yang tidak terpikirkan di dalam diri Yakub. Allah hadir di dalam hidupnya. Di situ dikatakan ada seorang sosok yang tidak memang disebutkan di dalam Alkitab, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa penafsir mengatakan bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Artinya Allah sendiri yang berperkara kepada Yakub. Dikatakan bergulat. Ada pergumulan begitu serius di dalam diri Yakub sendiri. Dan di situ dikatakan bahwa dengan anugerah Tuhan Yakub menang. Hebat Bapak Ibu. Saya melihat kok bisa melawan malaikat itu. Tuhan itu dengan kemenangan. Apakah karena kehebatan Yakub? Tidak Bapak Ibu. Itu karena kemurahan Tuhan yang serius. Karena kedaulatan Allah yang besar. Karena kasih kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan Yakub sendiri. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal kepada setiap orang yang dia pilih. Rencananya itu tetap akan terjadi. Walaupun peristiwa proses mungkin akan berbelok-belok yang dialami oleh Yakub. Tetapi rencana Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan orang yang dia kasih memang pasti akan tetap tergenapi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, luar biasa hal ini dalam kehidupan Yakub. Di dalam teks ini di ayat 22 sampai 31 terjadi sebuah perubahan di dalam hidup Yakub. Menyadari dan diakui bahwa oleh karena pertolongan Tuhan yang nyawaku tertolong. Di situ Yakub langsung sadar, oh iya betul aku sedang berurusan kepada Tuhan. Ketakutanku sesungguhnya kepada Dia. Tekanan hatiku sebenarnya kepada Dia. Selama ini dia takut hanya kepada Esau, padahal ada Allah yang memantau dia. Saya merenungkan Bapak Ibu, terkadang kita juga seperti itu. Kalau kita melakukan kesalahan kepada sesama kita atau sebaliknya sesama kita melakukan kesalahan bagi kita, terkadang kita berurusan di dalam itu. Padahal kita lupa ada Allah yang melihat kita. Sungguh ini juga sebuah hal yang
menyadarkan saya sendiri Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan ini, oh ya Tuhan, terkadang kami hanya bergelutik di dalam sesama kami. Kalau kami bersalah, takut dan malu dan segala macam. Padahal sesungguhnya kami takut malu kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita ubah konsep ini. Artinya apa? Kalau kita tahu ada Tuhan yang melihat kita, sebenarnya kita berurusan kepada Dia. Kalau kita tahu itu, kita harus membereskan itu di dalam hidup kita. Amin. Bukan lagi melihat manusia. Bukan lagi melihat orang yang menyakiti kita. Bukan lagi melihat orang yang membenci kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan loh kita berurusan. Dan Tuhan mau seperti Yakub ini. Harus dibereskan, harus kita bergumul. Bergulat dengan serius dengan pergumulan itu. Ketakutan itu, kegelisahan itu harus bergumul. Sesungguhnya bukan kepada orang itu. Tetapi kepada Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa? Semua dibereskan karena Dia sumber kedamaian, ketenangan itu. Tapi salah kita. Terkadang kita tidak mau mengampuni. Kita tidak mau menyapa. Kita tidak mau lagi ini. Urusan kita yaitu kepada sesama. Tidak. Tuhan. Dengan hal ini maka kita harus belajar. Kalau kita melihat Tuhan, berarti Dia inginkan kita harus membereskan. Seperti Yakub ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia sudah bergumul dengan bergulat, dengan serius, dengan sakit kepada Tuhan. Di pasal 33 dikatakan Yakub berbaik kembali kepada Esau. Artinya apa? Kita harus berurusan dulu kepada Tuhan Bapak Ibu. Selesaikan itu bersama Tuhan. Nanti setelah itu akan baik kepada manusia. Kalau Tuhan sudah menyentuh hati kita dengan kasih-Nya, dengan kesadaran dari Dia, kita akan mampu berbaik. Seperti Yakub ini. Dan Tuhan pun menyentuh hati Esau itu. Sehingga dia tidak melakukan dendam yang begitu pahit kepada adiknya. Karya Tuhan begitu baik Bapak Ibu. Harus lihat Tuhan. Bereskan itu kepada Tuhan. Yang lain terhadap sesama. Saya yakin akan beres karena kasih Tuhan sudah memenuhi hati ini. Menyentuh kita dan memampukan kita untuk menyelesaikan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya dan saya percaya Bapak Ibu juga begitu. Ayo selesaikan. Bereskan sama Tuhan. Tuhan berikan hati ini ketenangan, kekuatan untuk mengasihi. Kita melihat ini peristiwa yang nyata dalam Alkitab. Setelah bergumul kepada Tuhan, Yakub mendapatkan semua kemurahan, kebaikan dari kakaknya Esau. Siapa yang mencoba, yang mampu memberikan situasi itu Bapak Ibu? Saya yakin Tuhan yang mengerjakan itu. Dan luar biasa anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi hidup Yakub sendiri. Poin yang kedua Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan dapat memilih siapapun tanpa mempersalahkan masa lalu mereka. Kita tidak perlu menyudutkan Tuhan atau mempersoalkan Tuhan. Loh kok Tuhan memilih orang yang jijik, orang yang seperti ini. Itu bukan urusan kita dan itu bukan hak pertanyaan kita tujukan kepada Tuhan. Yang kita harus tanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan Engkau mengasihiku? Dan di situ kita ada sadar, itu karena kasih-Nya. Mempertanyakan kenapa Tuhan itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan bagi umatnya. Pertanyaan kita kalau kita mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau memberkati aku? Kenapa Engkau begitu mengasihi aku? Dan pasti kita akan mendapatkan jawaban. Karena kasih-Nya bagi kita. Sangat sederhana Bapak Ibu. Dan sangat jelas. Tuhan dapat memilih sekali lagi siapapun tanpa mempersalahkan masa lalu mereka. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23 di situ dikatakan bahwa firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ternyata sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan itu
di dalam hidup Yakub, Bapak Ibu. Tuhan sudah menubuatkan itu, bahwa memang di dalam kandunganmu Ribka ada 2 anak kembar. Yang satu menjadi hamba budak terhadap adiknya yang muda. Sangat jelas sebenarnya. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Itu tadi bahwa dia mengambil caranya sendiri, tindakannya sendiri. Dia tidak menunggu waktu Tuhan. Tetapi sebenarnya memang tidak saya salahkan apa. Tapi ya itulah kenyataan, memang manusia seperti itu. Sebenarnya saya percaya juga semua rencana kasih Tuhan atas hidup kita sudah Tuhan tetapkan, Bapak Ibu. Tinggal kita menjalankannya enggak di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, luar biasa Tuhan. Dari awal dia sudah siapkan Yakub ini. Dia sudah tetapkan Yakub ini. Dan yang lebih spesialnya lagi, walaupun Yakub jatuh dalam dosa, janjinya itu tetap dia jaga terhadap Yakub sendiri. Kalau kita melihat begitu besar kasih Allah kepada umat yang berdosa, dia tidak melihat wajah mereka, dia tidak melihat keberadaan mereka, tetapi karena kasih yang keluar dari hati yang serius dari dirinya, dia berikan kepada manusia yang tidak layak sebenarnya menerima kasih itu. Itulah Allah kita, hebat. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, begitu juga dalam hidup kita. Allah memilih kita sebenarnya. Dia tidak melihat latar belakang kita, Bapak Ibu. Ayo semangat. Dan ingat, bukan masalah juga bahwa beranggapan boleh melakukan dosa, kasih Tuhan tetap ada. Jangan seperti itu juga konsepnya, Bapak Ibu. Bahwa anugerah Tuhan itu juga cukup untuk menguatkan kita, memampukan sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Jangan juga salah prasangka ya. Oh, tetap ada kasih Tuhan kok, walaupun saya lakukan dosa terus menerus, ada kasih Tuhan kok, itu salah, sengaja mencobai Tuhan dan sengaja melakukan dosa. Itu salah, Bapak Ibu, itu konsep yang salah. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa sesungguhnya yang kita pikirkan itu, anugerah Tuhan itu cukup untuk menguatkan kita melakukan sesuatu yang baik, memuliakan Dia. Anugerahnya itu bukan untuk melakukan dosa lagi, tetapi hidup kita terus diubahkan melakukan sesuatu yang memuliakan Dia. Di dalam Kejadian pasal 28 ada juga tambahan sebuah kasih Tuhan bagi peristiwa yang dialami perjalanan hidup Yakub ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dia sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi kasih kemurahan Tuhan tetap masih ada ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 28 13, saya bacakan untuk kita semua. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Aku Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini janji Tuhan. Padahal Yakub sudah melakukan dosa ini. Tetapi Tuhan tetap berkemurahan bagi hidupnya. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Hebat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini adalah peristiwa ketika Yakub tinggal di Betel dan dia mengalami sebuah peristiwa di dalam mimpinya. Dan Tuhan berjanji di sana. Dan saya juga harus tekankan hal ini Bapak Ibu. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Allah tidak pernah berpihak atau menyukai dengan dosa Yakub. Tidak. Allah tetap menentang dosa itu. Allah tidak pernah suka dengan dosa itu. Tetapi di balik, nah inilah kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan yang misteri itu. Dia tetap memberikan anugerahnya bagi Yakub. Wow. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Begitu juga hidup kita. Ayo, lihat Tuhan Bapak Ibu. Dan walaupun masa lalu kita kelam, penuh dosa, jangan kita berkutik di situ. Ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan. Ingatlah ada satu rencananya bagi hidup kita. Untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Dia. Ayo bangkit, ayo sadar. Jangan lagi hidup di dalam dosa itu. Karena kemurahannya tetap masih ada untuk kita. Ayo lihat itu dan sadar, hentakan hati kita. Ayo aku bangun.
Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku mau melakukan sesuatu yang baik untuk-Mu Tuhan. Selagi aku hidup, aku mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Aku tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi aku mau hidup di dalam anugerah-Mu itu yang memuliakan Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah peristiwa ini yang dialami oleh Yakub, kita melihat bahwa kegagalannya bukan menjadi masalah bagi Tuhan. Allah masih dapat melibatkan dia dalam rencananya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Begitu juga kita. Mari, ada rencana Tuhan bagi hidup kita. Walaupun kita di dalam keberdosaan ini, dan dia sudah pulihkan kita. Mari, ayo, ambil itu, bagian itu. Dan dia mampukan kita di dalam kekuatannya untuk memuliakan dia dan melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi berpikir aku tidak layak, aku tidak bisa dan segala macam. Tidak, semua kita bisa. Tuhan melayakkan kita di dalam anugerahnya itu. Dia yang bekerja bagi kita. Bukan kita sendiri yang mau berjuang, tetapi dia yang bekerja. Anugerahnya itu yang terus memproses dan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapannya. Roma pasal 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16, jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu tergantung pilihan Tuhan dan kemurahannya. Kalau kita menerima kemurahannya, bersyukurlah. Ayo, semangat untuk Tuhan. Ayo, kemurahannya cukup untuk kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau saya renungkan Tuhan itu, kok sabar sekali yang melihat kita. Anugerahnya itu selalu ada loh buat kita. Kasihnya itu tulus bagi kita. Hebat Bapak Ibu. Kalau kita renungkan bisa kita menangis dengan apa ya Tuhan sebenarnya tidak apa. Dan waktu saya ditabiskan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu melihat saya nangis sebenarnya. Tuhan tahu hati saya sebenarnya. Aku gak mampu ini Tuhan. Dan saya, kok bisa Tuhan? Karya anugerah itu yang tidak bisa bayangkan. Kemurahan Tuhan itu loh. Panggilan Tuhan itu. Wah, sungguh sesuatu hal yang indah. Dan Tuhan sebenarnya, kok bisa? Sehingga saya tidak bisa menahan luapan perasaan itu Bapak Ibu. Dan itulah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan poin terakhir yang saya bagikan bagi kita. Bagi Tuhan, kita tidak dapat dan akan memakai hidup kita dalam rencananya. Tidak peduli dengan ketidaksempurnaan kita. Tuhan dapat memakai kita meskipun masa lalu kita kotor. Dan kebenaran kita terlihat buruk dan tidak berguna. Tuhan mau ambil kita Bapak Ibu. Kalau dia berkehendak memanggil kita, kita harus siap menjalani itu. Ya, anugerahnya cukup bagi kita. Yang terakhir, bahwa seperti halnya Tuhan memakai Musa, seorang pembunuh untuk orang Israel keluar dari Mesir. Dia pakai Musa, padahal Musa itu membunuh orang, tapi Tuhan pakai dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memakai Paulus, seorang penghujat, seorang penganiaya jemaat, tetapi Tuhan pakai dia untuk memberitakan Injil. Diubahkan oleh Tuhan kembali menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan memakai Yakub, seorang penipu, untuk melahirkan Israel. Sebuah bangsa yang kuat dan kunci tujuan penebusan Tuhan untuk manusia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar bahwa kasih Tuhan bagi kita luar biasa. Sesuatu hal yang mungkin tidak sampai pikiran kita memikirkannya. Tetapi kenyataannya itulah Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk peristiwa yang dialami oleh Yakub ini. Kami belajar bahwa Tuhan terus berkemurahan dan beranugerah. Kiranya kami seluruh jemaat Mega Penuh Chandra Indah juga